Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas pelangi dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Sekarang kita akan membahas pengertian negara, konstitusi, dan sumber-sumber hukum. Negara adalah organisasi kekuasaan yang memiliki wewenang tertinggi untuk mengatur masyarakat di suatu wilayah tertentu. Konsep negara modern didasarkan pada prinsip hukum dan keadilan yang dikenal dengan istilah negara hukum. Dalam negara hukum, semua tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Konstitusi mengatur beberapa hal. Yang pertama, struktur pemerintahan dan lembaga-lembaga negara. Kedua, hak dan kewajiban warga negara. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip dasar kehidupan bernegara. Nah, di Indonesia, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi menjadi tolak ukur dalam menentukan keabsahan semua peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian dari sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum adalah segala sesuatu yang menjadi dasar atau pedoman dalam menetapkan hukum. Sumber hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, atau putusan pengadilan, traktat, dan doktrin. Kedua, sumber hukum material. Nilai-nilai dasar yang berlaku dalam masyarakat seperti ideologi, adat istiadat, dan prinsip moral. Dalam konteks Indonesia, Pancasila menjadi sumber hukum material yang mendasari seluruh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, negara, konstitusi, dan sumber hukum saling berkaitan dalam menciptakan kehidupan bernegara yang tertib, adil, dan berlandaskan prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Salah satu contoh implementasi dari prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi adalah kasus uji materi terhadap Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang penyiaran berita bohong. Pasal tersebut mengatur larangan penyiaran berita atau pemberitahuan bohong yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat. Namun pasal ini diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai multitafsir dan berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara, terutama hak kebebasan berekspresi yang dijamin dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 2024, MK akhirnya memutuskan bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kasus ini menjadi contoh penting bagaimana konstitusi dan sumber hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak dasar warga negara, menjamin kepastian hukum dan peraturan perundang-undangan, menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum. Kasus ini menunjukkan peran penting Mahkamah Konstitusi dalam menjaga agar peraturan perundang-undangan sejalan dengan konstitusi dan tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Negara, konstitusi, dan sumber hukum memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Putusan ini menjadi presiden penting dalam upaya memastikan bahwa peraturan hukum tidak disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi secara berlebihan. Nah, pesan yang dapat kita ambil dalam materi ini yaitu pentingnya memahami hak-hak konstitusional dan peran lembaga negara dalam melindungi hak tersebut, kewaspadaan terhadap peraturan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia, dan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga supremasi konstitusi.